Halo, shalom semuanya, selamat pagi. Sebentar lagi kita memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kalau sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin kami, Tuhan, supaya kami boleh fokus, Tuhan, untuk beribadah kepadamu, ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ikrarkan pengakuan kita sebagai umat percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, 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 oh. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom teman-teman, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali beribadah bersama dan kita punya kesempatan untuk sama-sama baca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk bisa beribadah bersama. Dan saat kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, membacanya dan juga kami rindu bukan hanya kami baca dan renungkan, tapi bisa juga lakukan dalam hidup kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus buat kami semua. Kiranya Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan kekurangannya, supaya Ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan semua teman-teman juga dengan pertolongan Roh Kudus bisa mengerti firman Tuhan, bisa memahami dan bisa lakukan dalam hidup kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah In the Midst of Conspiracy. Kita dasarkan dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita sekalian, teman-teman bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, berbicara tentang tema konspirasi. Kita mungkin sebagian ada yang bingung, konspirasi itu sebenarnya apa sih? Kita udah sering dengar mungkin ya selama ini, tapi arti sesungguhnya itu apa? Nah teman-teman, Oxford Dictionary, Kamus Oxford tahun 1995 mendefinisikan konspirasi itu sebagai suatu rencana yang sifatnya rahasia, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi teman-teman lihat ya, arti atau definisi dari konspirasi ini adalah sebuah rencana yang sifatnya rahasia dilakukan sekelompok orang dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Terus kaitannya dengan yang selama ini kita dengar apa? Sebenarnya yang selama ini kita dengar dari kata konspirasi itu ada kata pelengkapnya, yaitu ada kata teori di depannya ya, teori konspirasi. Teori itu artinya adalah sesuatu yang masih sifatnya teori, yang belum terbukti, sesuatu yang masih masih berupa asumsi atau anggapan. Nah, anggapan tentang konspirasi, anggapan tentang adanya suatu rencana ya, rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang itu dengan tujuan ilegal atau tujuan untuk merugikan orang lain. Jadi sekali lagi sebenarnya ada kata teori konspirasi. Jadi masih berupa anggapan-anggapan yang belum dibuktikan ya tentang rencana rahasia ini gitu teman-teman. Tapi karena kepanjangan teori konspirasi, akhirnya orang-orang ngomongnya cuma konspirasi. Nah maksudnya tuh ke sana teman-teman. Terutama di dalam konteks pandemi ini. Kita pasti sering dengar kan teman-teman. Beberapa contoh teori konspirasi yang ada di sekitaran pandemi COVID-19 yang kita alami sudah hampir 2 tahun ini. Yang pertama adalah ini teman-teman ya. Teori konspirasi pertama tentang pandemi COVID ini adalah kebocoran laboratorium biologi. Jadi menurut teori konspirasi ini, itu ada laboratorium biologi di China ya, di Wuhan itu ada lab yang sedang mengembangkan senjata
biologi ya, biology weapon teman-teman ya. Jadi apa katanya lagi mengembangkan senjata biologi berupa virus itu, terus bocor virusnya ya. Begitu bocor akhirnya tersebar, akhirnya menjakiti seluruh dunia. Nah, kelihatannya masuk akal kan? Kelihatannya kayak iya itu mungkin saja terjadi. Tapi ini sudah dibantahkan teman-teman ya. Jadi ada satu profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research namanya Christian Anderson PhD. Dia bilang begini, dengan membandingkan data sequence genom yang tersedia untuk strain virus corona yang diketahui, kita dapat dengan tegas menentukan bahwa SARS-CoV-2 berasal dari proses alami, bukan proses buatan. Nah teman-teman, kalau teman-teman sampai di sini mungkin ada yang berpikir gini, ini profesornya juga bisa bagian dari kelompok konspirasi itu dong. Profesornya juga jangan-jangan nggak benar gitu. Oke, kita sebagai orang awam memang kita susah membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Tapi kalau teman-teman tanya saya cenderung lebih percaya pada si profesor imunologi atau mikrobiologi ini. Karena gelar dia atau studi dia pasti bisa dibuktikan bahwa dia sudah mempelajari. Dan waktu dia memberikan statement itu dengan profesi dia, pasti dia juga bisa buktikan. Dia bisa tunjukkan dan ada ahli-ahli lain yang juga bisa menguji pernyataannya. Dan kalau ini masih masuk kategori teori konspirasi, ya bisa dikatakan profesor ini yang lebih benar. Jadi saya sih lebih percaya sih profesor ini teman-teman ya. Nah kita lanjutkan ke teori konspirasi yang kedua. Teori konspirasi yang kedua tentang pandemi COVID ini adalah teknologi 5G ya 5G yang mentransmisikan virus corona. Nah ini teori konspirasi ini juga kedengerannya bisa masuk akal. Maksudnya apa teman-teman? Kalau handphone atau smartphone teman-teman kan ada 4G ya, sebelum dikembangkan jadi 4G itu sebelumnya 3G. Nah sekarang tuh udah ada pengembangan 5G yang speed internetnya tuh lebih cepat lagi ya. Nah ini konon beritanya sudah dikembangkan di China teman-teman. Di China dan salah satu kota yang mengembangkan teknologi ini adalah kota Wuhan, tempat virus COVID-19 ini pertama kali menyebar teman-teman. Nah jadi orang mengait-ngaitkan tuh, nah ini kayaknya bener nih, ada hubungannya. Orang lagi ngembangin 5G, tiba-tiba terjadi pandemi ya. Nah begitu orang denger itu terus orang percaya, efeknya apa? Di Inggris itu ada puluhan ya tiang pemancar itu seluler itu dibakar massa teman-teman ya, dihancurin karena orang percaya iya ini kayaknya ini yang menyebabkan terjadinya penyebaran COVID ini, akhir tiang-tiangnya dihancurin. Nah padahal lagi-lagi kata ilmuwan mereka mengatakan dengan tegas bahwa hubungan antara COVID-19 dan jaringan 5G secara biologis itu tidak mungkin terjadi. Bahkan Direktur Medis NHS di Inggris namanya Stephen Powis, dia bilang teori konspirasi ini adalah teori konspirasi yang dicap sebagai berita palsu atau hoax terburuk teman-teman. Ada satu lagi teori konspirasi yang saya mau bagikan kepada teman-teman, yaitu ini, penanaman microchip vaksin ya. Jadi teori ini berkata, wah ini ada dalangnya ya. Dalangnya ini sengaja menyebarkan virus ini ke seluruh dunia supaya nanti seluruh dunia harus divaksin. Nah, waktu divaksin nanti di dalam vaksinnya itu ada microchip. Nah, kata teori ini pelakunya adalah Bill Gates ya, karena Bill Gates itu dia orang kaya dan dalam salah satu pidatonya beberapa tahun lalu dia sempat singgung-singgung juga tentang vaksin, tentang virus gitu ya. Jadi itu pasti pelakunya. Wah, si Bill Gates waktu denger itu juga kaget ya. Sekali lagi ini konspirasi belum tentu benar, tidak bisa dibuktikan juga kebenarannya ya. Dan ada satu ilmuwan politik di University of Miami dan penulis buku tentang teori konspirasi yang namanya Profesor Joseph Uscinski. Nah, dia bilang begini, dia bilang bahwa orang menuding-nuding Bill Gates karena dia adalah orang kaya dan terkenal ya. Teori konspirasi adalah tentang menuduh orang-orang kuat melakukan hal-hal buruk. Jadi sebelum orang nuduh Bill Gates dulu begitu ada masalah juga orang suka nuduh-nuduh orang-orang kuat, orang-orang kaya lainnya gitu. Jadi menurut profesor ini ya lagi-lagi ya itu biasalah kalau ada beginian, biasa orang-orang kaya, orang-orang kuat jadi sasaran kambing hitam dari teori konspirasi. Nah teman-teman sekali lagi, sesuatu yang disebut teori konspirasi itu
tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan cenderung itu adalah sebuah berita yang palsu, sebuah berita yang tidak benar ya, karena orang membuat teori itu tapi dia nggak bisa buktiin kebenarannya. Nah, kita tuh perlu dengar dari media-media yang resmi, media-media yang mainstream, atau misalnya dari lembaga-lembaga yang kredibel seperti WHO dan juga pemerintah untuk memberikan statement atau pernyataan yang lebih bisa kita percaya atau kita pegang. Nah, teman-teman, kita perlu tahu bahwa teori konspirasi ini punya bahayanya. Apa sih bahayanya? Kenapa teori konspirasi ini bisa berbahaya? Yang pertama, itu berbahaya untuk membuat pandemi ini semakin sulit dikendalikan. Jadi kalau orang-orang percaya pada teori konspirasi, orang-orang akan merasa, oh ya COVID ini ya nggak benar, kita nggak perlu ikut prokes. Waktu mereka bilang nggak perlu ikut prokes, akhirnya ya pemerintah dan semua orang yang berusaha untuk mengendalikan pandemi ya semakin sulit. Karena ketika orang tidak mengikuti prokes, penyebaran atau penularannya lebih mudah. Nah, bahaya yang kedua adalah membahayakan nyawa orang. Coba teman-teman bayangkan kalau orang percaya kepada teori konspirasi ini, orang nggak mau divaksin gitu ya. Dan orang nggak mau pakai masker, orang nggak mau cuci tangan, orang seenaknya gitu menganggap bahwa virus COVID itu nggak ada. Nah, ini kan akan membahayakan bukan hanya orang yang tidak percaya itu, tapi kalau dia jadi carrier atau pembawa virus, dia bisa membahayakan orang-orang di rumahnya. Kalau dia menolak divaksin atau dia mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk tidak divaksin, akhirnya tidak ada kekebalan tubuh dalam diri mereka dan bisa terjangkit dan bisa terancam juga nyawanya. Dan bahaya yang ketiga adalah bisa meningkatkan permusuhan dan kekerasan di dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat. Tadi gara-gara konspirasi tentang 5G itu akhirnya tiang-tiang pemancar banyak yang dibakar ya di Inggris ya. Nah, belum lagi ada teman-teman mungkin mendengar ada berita namanya Asian hate ya, orang-orang Asia yang dibenci di Amerika Serikat ya karena dianggap biang keladi dari penyebaran COVID ini. Nah, hal-hal seperti ini nih bisa terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita percaya kepada teori konspirasi, akhirnya terjadi permusuhan, terjadi kecurigaan, terjadi kekerasan dan sebagainya. Tentu ini sangat berbahaya sekali. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan berikutnya. Tapi kenapa sih bisa ada orang yang percaya sama teori konspirasi? Ada satu hamba Tuhan namanya N.T. Wright. N.T. Wright ini di dalam artikelnya yang berjudul Christianity Offers No Answers About the Coronavirus, It's Not Supposed to. Dia tulis artikel itu untuk menyikapi kondisi pandemi COVID ini. Kemudian dia memberikan tanggapan begini. Dia bilang pada umumnya ada dua jenis kelompok orang yang meresponi situasi pandemi saat ini. Ya, ada dua jenis kelompok orang. Jenis kelompok yang pertama disebut kelompok rasionalis. Jadi orang-orang yang menggunakan rasionalnya, orang-orang yang menuntut penjelasan rasional, penjelasan yang masuk akal. Kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa begitu? Kok bisa tersebar ke dalam seluruh dunia? Nah, orang-orang yang menuntut penjelasan rasional ini yang mudah menjadi korban untuk percaya kepada teori konspirasi. Karena sekali lagi teori konspirasi itu kedengarannya masuk akal. Nah, buat mereka asal masuk akal mereka percaya nih, orang-orang rasionalis begitu ya. Jadi begitu dia rasa masuk akal, ini kayaknya bisa dipercaya. Nah, mereka ini nih kelompok yang karena butuh cepat-cepat ada penjelasan, begitu dengar sesuatu yang masuk akal langsung dia telan bulat-bulat tanpa diperhatikan atau dicek keabsahan atau pembuktiannya. Kelompok yang kedua adalah kelompok bukan sentimentalis tapi romantisis sebutannya ya. Romantisis ini ada orang-orang yang sentimentalis. Sentimentalis artinya orang-orang yang pakai perasaan, yang begitu perasa, yang ingin cepat-cepat pandemi ini cepat selesai begitu ya. Dan mereka ini karena kepengen cepat-cepat selesai, mereka juga gampang termakan teori-teori konspirasi yang misalnya membuai perasaan mereka. Tenang aja, pandemi ini nggak lama, sebentar lagi juga kelar. Nah, teman-teman, kalau mereka terlalu terbuai dan terpedaya seperti itu, efeknya mereka jadi tidak realistis. Kalau jadi tidak realistis, mereka mudah cemas dan akhirnya mudah terjebak dalam lembah depresi. Nah, teman-teman, N.T. Wright mengusulkan begini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang beriman, nggak seharusnya kita jadi orang rasionalis atau menjadi orang romantisis itu, teman-teman ya. Si N.T. Wright mengusulkan seharusnya kita back to Bible, kita lihat bagaimana Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita meresponi sebuah krisis atau sebuah keadaan sulit, dan dia mengusulkan yang Alkitabiah respons kita itu adalah ratapan, teman-teman ya. Kita seharusnya berespons dalam bentuk ratapan. Apa maksudnya ratapan? Nah, N.T. Wright menjelaskan ratapan itu adalah sebuah sikap di mana kita mengakui
ya mengakui dengan jujur kalau kita sama sekali tidak tahu alasan dibalik suatu kejadian maupun hasil akhirnya. Jadi kalau ditanya kenapa nih pandemi ini bisa terjadi, kenapa nih bisa ada banyak penderitaan, jujur kita juga mungkin nggak tahu, kita sangat terbatas ya. Dan kapan pandemi ini berakhir, kita juga nggak tahu kapannya ya. Kita memang berharap lebih cepat lebih baik. Tapi kalau itu ternyata lebih lama, kita harus terima, kita nggak tahu teman-teman ya. Namun bukan hanya pengakuan jujur tentang keterbatasan kita nggak tahu itu, namun N.T. Wright tambahkan, kita harus siap bergerak keluar dari kecemasan kita terhadap dosa-dosa dan pergumulan pribadi yang egois untuk melihat penderitaan dunia dengan lebih jelas. Jadi teman-teman, kita nih nggak hanya terpaku pada diri sendiri, tapi kita mau bergerak keluar ya, keluar dari kecemasan diri kita sendiri, dari semua pergumulan diri kita sendiri, dari semua keegoisan kita untuk melihat penderitaan dunia dengan lebih luas. Nah, di sanalah waktu kita kira bisa meratap dengan benar ya, kita bisa berempati dengan kesulitan orang-orang lain di sekitar kita. Ada orang-orang yang menghadapi pandemi ini dengan kondisi yang mungkin jauh lebih sulit dibandingkan kita ya, yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin kehilangan orang tua, yang mungkin terkena juga bencana alam, yang mungkin sekarang misalnya kalau kita lihat kondisi di Afghanistan, di beberapa daerah ya, ada ketidakstabilan politik juga, ada ya banyak ketegangan-ketegangan. Mereka pasti menghadapi situasi yang lebih sulit. Nah, kita nih perlu berempati, ikut merasakan kesusahan mereka. Dan kita mau mendoakan mereka, bahkan kita kalau bisa bergerak apa yang bisa kita lakukan untuk menolong meringankan penderitaan mereka. Teman-teman, kalau kita lihat definisi ratapan sebagaimana yang dijelaskan oleh N.T. Wright ini, maka kita akan mengerti bahwa ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan teladan bentuk ratapan ini buat kita semua. Nah, Tuhan Yesus di sorga sana, dia bukan hanya mengasihi kita atau peduli kita dari jauh teman-teman ya. Tapi dia tahu kita waktu jatuh dalam dosa kita tidak berdaya dan kita akan mengalami penderitaan yang kita nggak bisa atasi sendiri. Yaitu akibat dari dosa kita akan mengalami kebinasaan kekal. Kita mengalami hukuman kekal ya sebagai akibat dari dosa kita. Tapi karena kasih dan kepedulian yang besar, dia bergerak ya keluar dari surga itu untuk datang ke dunia yang hina ini, lahir di kandang yang sederhana dan boleh dikatakan kotor dan rela mati di atas kayu salib yang hina. Demi apa? Demi menebus teman-teman dan saya dari semua hukuman dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita akhirnya nggak akan binasa, nggak akan mengalami penderitaan itu, tapi kita boleh mengalami anugerah untuk hidup kekal selama-lamanya terlepas dari penderitaan kita di dunia ini untuk tinggal bersama dengan Dia di sorga kelak. Nah teman-teman, kalau Tuhan Yesus sudah tunjukkan sebuah teladan bentuk ratapan yang begitu mulia seperti itu, maka in the midst of conspiracy, seperti yang sedang kita hadapi di tengah pandemi saat ini, bagaimana bentuk respons ratapan yang seharusnya kita lakukan? Teman-teman, di dalam Roma 12 ayat 1 yang tadi kita baca, di sana firman Allah berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Teman-teman perhatikan dua kata pertama, karena itu. Karena itu, itunya tuh apa? Teman-teman, karena itu yang dimaksudkan di sini adalah 11 pasal sebelumnya, yaitu dari Roma 1 sampai Roma 11. Kalau teman-teman baca baik-baik, Roma 1 sampai Roma 11 itu tentang apa? Itu adalah tentang karya penebusan Tuhan Yesus yang tadi saya ceritakan secara singkat itu. Bentuk ratapan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Betapa Dia mengasihi kita dan Dia mau menolong kita terlepas dari hukuman dosa. Dan Dia datang ke dunia untuk korbankan dirinya bagi kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang begitu besar, kasih kepedulian begitu besar kepada kita, maka di ayat 1 dari Roma 12 ini, Paulus sebagai penulis surat menasehatkan bahwa kita semua tuh harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka teman-teman, kita tuh harus mengerti ya, kita nih harus persembahkan hidup kita ya. Tubuh kita nih sebagai persembahan yang hidup teman-teman, artinya seumur hidup kita ya, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan itu ibadah kita yang sejati. Teman-teman, sekali lagi persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Artinya seumur hidup kita, the whole of our lifetime.
Berarti lifetime kita itu kan ya semua time yang kita lewati, termasuk time in the midst of conspiracy seperti yang kita hadapi saat ini teman-teman ya. In the midst of pandemic seperti yang kita hadapi saat ini. Di sini pun kita harus persembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Teman-teman, saat ini ada banyak orang yang mengalami kedukaan. Mungkin karena orang tuanya meninggal ya. Saya ada ketemu satu saudara yang misalnya nih ya, hari ini papanya meninggal karena COVID. Beberapa hari kemudian mamanya meninggal juga karena COVID. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 minggu dia menjadi anak yatim piatu. Teman-teman, kehilangan satu orang tua aja udah terpukulnya bukan main. Dalam waktu berdekatan kehilangan 2. Dan dia harus hadir di dalam kedukaan yang berturut-turut seperti itu. Dia betul-betul hancur luar biasa. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita mendoakan, kita menghibur, kita menguatkan, kita memberikan perhatian. Ada juga ya, ada saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Sehingga mungkin dia berusaha berjualan online sebagainya. Semampu dia ya, bikin kue, bikin masakan dan sebagainya. Nah teman-teman, waktu kita tahu itu, ayo kita coba dukung ya. Kita bisa, mungkin kalau dia post di Instagram, kita bisa memberikan like, kita bisa bantu sebarkan, kita bisa bantu tawarkan kepada orang yang lain. Kalau kita punya cukup uang lebih, kita bisa bantu beli juga untuk mensupport ekonominya teman-teman kita yang sedang membutuhkan ini. Belum lama ini saya dengar cerita dari istri saya, teman-teman ya. Istri saya itu ada di dalam grup komisi wanita yang bersama dengan ibu-ibu yang ada di gereja, teman-teman ya. Nah, ya kan rata-rata karena udah lama ada di dalam grup itu, jadi saling mengenal lah karakteristik dari ibu A, B, C, D, dan sebagainya. Ada satu ibu yang semua orang juga tahu ibu ini kegemarannya apa, hobinya apa, lagu yang dia suka apa. Jadi nggak biasa-biasanya hari itu dia post di dalam grup itu, dia post link YouTube lagu sederhana dari seorang bapak-bapak seperti contoh gambar yang saya tunjukkan saat ini, teman-teman ya. Nah, yang dia post itu bikin orang bingung. Istri saya juga bingung. Loh, kok nggak biasa-biasanya ibu ini ngepost apa handphonenya dihack atau apa? Atau si ibu ini tiba-tiba berubah hobi atau apa begitu ya? Terus semua orang lagi bingung. Nah, di dalam kebingungan itu baru mau tanya, "Bu, salah post ya? Atau maksudnya apa nih post lagu ini?" Ibunya langsung kasih keterangan di bawah. Ibu-ibu, tolong dikasih like. Ini adalah bapak tukang kebun saya yang sekarang berubah profesi jadi penyanyi YouTube. Nah teman-teman, waktu istri saya lihat itu dan saya dikasih lihat, saya buka linknya dan saya cepet-cepet kasih like, teman-teman. Yang view memang belum terlalu banyak, tapi dengan kita membantu memberikan like kepada bapak yang menjadi tukang kebun dari ibu ini bentuk kepedulian yang tampaknya sederhana, kita hanya memberikan like. Tapi buat si bapak itu ada begitu banyak orang support. Wah, itu berarti sekali teman-teman ya buat situasi seperti saat ini. Yang kedua teman-teman, selain kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, firman Allah di dalam Roma 12 ayat 2 juga mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman, kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini terlalu banyak konspirasi, terlalu banyak hal-hal yang menyesatkan, terlalu banyak hal-hal yang berusaha merugikan orang lain. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan percaya, apalagi ikutan menyebarkan. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Budi kita itu artinya pikiran kita ya, renewing of mind. Pikiran seperti apa? Pikiran yang mungkin rasionalis, yang itu tuh menuntut harus ada penjelasan rasional, yang bikin kita gampang percaya semua teori konspirasi. Atau pikiran yang romantisis tadi, yang gampang cemas, yang inginnya pokoknya cepat-cepat lewat ya, yang enggak realistis, yang akhirnya gampang gampang gelisah, nggak tenang, penakut dan sebagainya. Nah ini juga nggak benar teman-teman ya. Tetapi kita harus perbaharui, harus ada pembaharuan di dalam pikiran kita. Diperbaharui oleh apa teman-teman? Diperbaharui oleh firman Allah teman-teman. Tahu dari mana? Dari ayat penjelasan ayat berikutnya ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi kita akhirnya membuat kita bisa membedakan apakah berita ini adalah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak.
tahu dari mana itu sesuai kehendak Allah atau tidak? Kalau kita tidak mengikuti firman Allah. Maka satu-satunya cara kita bisa tahu bahwa itu sesuai kehendak Allah atau tidak, kita harus tahu kehendak Allah. Dan bagaimana kita tahu kehendak Allah? Kita tahunya dari firman Tuhan yang mencatat secara lengkap semua kehendak Allah atas hidup kita. Sampai di sini mungkin teman-teman akan berkata, bosen, klise, basi, firman Allah lagi. Mungkin teman-teman udah ribuan kali mendengar hal itu. Saya mau katakan kepada teman-teman, karena ini bukan salah satu cara, ini merupakan satu-satunya cara teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau, firman Allah ini memang satu-satunya cara yang menjadi pelindung buat kita, yang menjadi penopang buat kita untuk melindungi pikiran kita, melindungi hati kita supaya tidak terjebak di dalam konspirasi yang menyesatkan. Sehingga bisa memberikan kita hikmat bijaksana untuk bisa tetap menyikapi segala sesuatu yang terjadi di tengah pandemi ini secara berhikmat dan bijaksana. Karena kita bersumber kepada firman Allah, sang sumber hikmat dan bijaksana itu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Allah juga memiliki kuasa untuk memberikan damai sejahtera di hati kita. Juga mempunyai kuasa untuk memulihkan hidup kita teman-teman ya. Mempunyai kuasa yang tadi itu memperbarui pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang salah, overthinking kita menjadi benar teman-teman. Saya mau share kesaksian singkat. Dulu saya adalah orang yang pencemas luar biasa, overthinking luar biasa teman-teman ya. Saya bisa bayangkan kalau saya belum dipulihkan oleh firman Allah yang saya baca ya, yang bekerja di dalam hidup saya, mungkin hari ini saya termasuk dalam kategori romantisis berat itu teman-teman ya. Pandemi yang begitu menakutkan pasti menggoncang sekali buat saya. Nah tapi bersyukur sekali dulu yang saya ingat saya pernah dapat surat kaleng ya, surat kaleng konspirasi. Jadi ada fotokopian, isinya itu zaman itu kan WhatsApp dan sebagainya belum ada, zaman saya masih kecil remaja gitu ya. Jadi ada fotokopian yang isinya adalah tolong diperbanyak, kamu harus memfotokopi ini 50 lembar, kemudian harus sebarkan. Karena kalau kamu tidak sebarkan, kamu bisa tewas mengenaskan, dimakan buaya. Ini ada buktinya di negara ini yang tidak sebarkan dimakan buaya. Atau enggak kamu ditabrak mobil atau rumah kamu kebakaran. Jadi itu mengerikan sekali isinya. Waktu saya yang bodoh seperti itu, yang overthinking seperti itu, saya udah mau fotokopi 50 lembar tuh. Udah mau minta uang sama mama saya buat fotokopi, lalu saya mau sebar-sebarkan ke rumah tetangga. Karena takut dimakan buaya teman-teman. Tapi bersyukurnya waktu itu ada satu kakak rohani yang jadi tetangga saya, begitu dia lihat surat itu, dia bilang bodoh, ini adalah surat palsu. Terus dia buktikan, dia sobek-sobek, kalau kamu takut saya sobek-sobek ya. Terus saya waktu lihat itu saya kaget, tapi memang betul loh, dia sampai sekarang nggak dimakan buaya tuh ya, memang saya yang bodoh teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa bayangkan kalau waktu itu saya nggak mengalami pemulihan oleh firman Tuhan yang bekerja dalam hidup saya pasti hari ini bisa parah keadaannya. Nah salah satu bagian firman Tuhan yang memulihkan hidup saya dari overthinking saya bacakan Matius 6 ayat 34 yang berbunyi demikian teman-teman. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman firman Allah ingatkan kita nggak tahu hari besok kita. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebagai penutup teman-teman, salah satu hal yang tadi disebutkan oleh N.T. Wright, kenapa sih kita nih misalnya gampang terpengaruh oleh konspirasi yang beredar sekitar kita? Salah satunya karena kita mungkin gergetan ya. Kita pengen sekali pandemi ini cepat-cepat berakhir. Saya pun menginginkan hal yang sama, itu harapan kita semua teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tanya saya, kira-kira kapan akan berakhir? Saya nggak tahu, terus terang nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang saya yakin bisa tahu kapan ini berakhir. Kita cuma bisa berharap kepada Tuhan. Tetapi ya nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menggenggam tangan Tuhan kita itu dengan erat ya. Saya ingat saya pernah jalan dengan mama saya mendaki bukit di dekat kaki gunung Bromo teman-teman ya. Waktu itu kami perlu berjalan dari satu tempat ke ketinggian tertentu untuk sampai di mobil yang mengantarkan kami ke daerah sana. Mama saya sudah lumayan berumur, udah lansia. Waktu kami jalan terus mama saya lihat ke atas begitu ya. Mama saya langsung ngep gitu. Wah masih jauh, tinggi banget, aduh mama apa sanggup. Terus saya genggam tangan mama saya bilang, "Mah jangan lihat ke atas.
Lihat aja di bawah, lihat aja kaki kita selangkah demi selangkah. Nggak usah lihat ke atas, kalau lihat nanti makin ngep, makin panik, makin berasa jauh, makin berasa nggak kuat. Tapi saya pegang tangan mama lihat ke bawah, kita jalan aja pelan-pelan selangkah demi selangkah. Mama saya bilang, waktu dia jalan beberapa langkah dia bilang, iya lu lebih ringan katanya. Terus saya bilang, iya ma memang lebih ringan, kita ngobrol nggak usah pusingin mau masih jauh atau enggak. Pokoknya kita selangkah demi selangkah berjalan. Tiba-tiba kita sambil ngobrol, cuma lihat ke bawah di depan kita satu langkah demi satu langkah, nggak kerasa sampai di tujuan. Waktu sampai mama saya nengok saya bilang, iya lu nggak kerasa, tahu-tahu udah sampai, tadi mama kira nggak bisa gitu. Teman-teman, kita pegang tangan Tuhan kita jalan sehari demi sehari. Nanti tahu-tahu nggak kerasa kita udah sampai di tujuan. Di akhir pandemi ini atau di akhir semua kesulitan kita. Walking with God, holding His hand firmly, teman-teman ya. Day by day, day by day. Sehari demi sehari. Meskipun, even though in the midst of so many conspiracies around us. Meskipun kita ada di tengah-tengah banyak konspirasi ya yang membingungkan, yang menyesakkan dan menyesatkan kita. Tapi percayalah bahwa kalau kita genggam tangannya erat-erat dan kita melangkah sehari demi sehari bersama dengan Tuhan, kita akan tiba sampai di tujuan kita dengan selamat, dengan aman. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah sampai di tujuan dengan aman, dengan selamat. Kita melangkah, pegang tangan Tuhan erat-erat, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kami butuh perlindungan dan penjagaan Tuhan. Supaya kami tidak mudah disesatkan, tidak mudah digoyahkan oleh semua berita-berita yang beredar maupun teori-teori konspirasi yang beredar yang menggoncangkan hati dan iman kami. Tuhan pimpin kami supaya kami terus pegang erat tangan Tuhan. Supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Day by day. Hari demi hari, selangkah demi selangkah, sehingga kami nanti bisa sampai di tujuan kami masing-masing dengan selamat, dengan aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya walaupun kita berada di rumah masing-masing, Tuhan masih terus memberkati kita dan Tuhan masih memelihara hidup kita hingga saat ini. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman di ibadah MYC pada hari ini. Teman-teman, pada saat ini saya ingin memberikan warta untuk kita semua. Yang pertama adalah MYC mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari penginjil Hendra Aweng. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Tuhan yang boleh terus menjadikan penginjil Hendra menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, terima kasih. Lalu yang kedua, bulan depan kita akan memasuki bulan September, yang berarti sebentar lagi gereja kita akan merayakan ulang tahun ke-53 tahun. Nah, oleh karena itu gereja kita ingin mengundang setiap teman-teman MYC untuk bisa berpartisipasi dalam mengikuti lomba yang diadakan oleh gereja kita. Teman-teman bisa mengikutinya, dan jika teman-teman berminat, teman-teman bisa mendaftar melalui informasi yang ada di layar teman-teman. Mari teman-teman kita berpartisipasi dan ikut merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-53 tahun. Sekian informasi warta kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami sungguh bersyukur masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati, untuk kami boleh menjalani hidup kami di tengah-tengah masa pandemi yang sulit bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, tolonglah di masa-masa pandemi ini, Tuhan terus memberikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan juga boleh berkati untuk studi kami ya Tuhan, buat teman-teman yang masih kuliah. Biarlah kami boleh menjalani kuliah kami dengan baik. Dan kami juga boleh menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman yang bekerja ya Tuhan. Biarlah di dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberikan kelancaran. Tuhan juga boleh berkati ya Tuhan.
sehingga Tuhan yang juga boleh mencukupkan kehidupan mereka sehari-hari bersama dengan keluarga. Tuhan juga boleh pimpin untuk iman kerohanian kami ya Tuhan. Tuhan juga pimpin untuk iman kerohanian kami di masa-masa pandemi ini. Biarlah iman kami tidak pudar, tetapi kami boleh terus bergantung dan berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang boleh menyembuhkan. Dan Tuhan yang boleh pimpin ya Tuhan untuk kehidupan kami seluruhnya. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan pimpin, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday teman-teman MYC. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.